Halo semuanya, jumpa lagi dengan sahabat sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga keadaan sahabat semua dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dukung kami dengan subscribe yang belum subscribe, tekan tombol lonceng biar tidak ketinggalan informasi, like dan share ke grup-grup lain agar bermanfaat. Kita di bab 3 kelas 8. Yang bagian pertama adalah peraturan perundang-undangan nasional. KD 3.1 mengidentifikasikan tata urutan perundang-undangan nasional. Mari kita lanjutkan. Tujuan pembelajaran kali ini yang pertama menjelaskan hakikat hukum, mendiskusikan pentingnya peraturan perundang-undangan nasional. 3. Mendiskusikan fungsi peraturan perundang-undangan nasional, mendiskusikan perkembangan peraturan perundang-undangan. Yang kelima adalah menjelaskan hierarki atau tata urutan peraturan perundang-undangan nasional menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004. Yang pertama adalah pengertian hukum. Hukum adalah seperangkat atau himpunan peraturan yang dibuat oleh negara untuk mengatur warganya yang bersifat mengikat dan memaksa serta memiliki sanksi. Norma hukum bersifat mengikat dan memaksa, sedangkan norma lain agama, susila, kesopanan tidak dapat dipaksakan. Hukum bertujuan menciptakan keamanan dan keadilan. Hukum berisi perintah, larangan, dan sanksi. Kita lanjutkan. Hukum dapat dibagi menjadi dua. Hukum tertulis, yaitu peraturan yang ditulis resmi oleh lembaga berwenang, contohnya Undang-Undang Dasar, Tata MPR, Undang-Undang, Kepres, dan lain-lain. Yang kedua adalah peraturan ini tidak tertulis, yaitu yang kedua adalah peraturan atau hukum yang tidak tertulis, yaitu peraturan yang tidak tertulis tetapi hidup dan terdiri dalam masyarakat dan diakui sebagai peraturan. Contohnya adalah konvensi, yaitu aturan dasar yang ditimbulkan atau berjalan dalam praktek penyelenggaraan negara meskipun tidak tertulis. Contohnya seperti pidato presiden tanggal 16 Agustus dan lain-lain. Di bawah ini merupakan contoh hukum tertulis. Nih, ada peraturan pemerintah, Undang-Undang Dasar, Undang-Undang Pemilu, anggota DPR, DPD, dan DPRD, dan masih banyak lagi. Negara hukum atau Rechtsstaat, yaitu negara di mana pemerintahnya berdasarkan hukum. Prinsip asas negara hukum: 1. Pengakuan dan pelindungan hak asasi manusia. 2. Peradilan yang bebas dan tidak memihak dan tidak ada diskriminasi hukum. Kepastian hukum. Indonesia adalah negara hukum. Jadi di mata hukum kita semua sama. Jadi tidak boleh membeda-bedakan. Hukum itu sama. Prinsip-prinsip hukum umum. Peraturan yang lebih tinggi menjadi dasar hukum bagi peraturan yang lebih rendah. 2. Peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. 3. Apabila peraturan yang lebih rendah bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, maka peraturan yang lebih rendah tidak berlaku atau batal demi hukum. Kemudian yang keempat adalah peraturan yang bersifat khusus, mengabaikan peraturan yang bersifat umum. Ya, inilah prinsip-prinsip hukum. Kalian pahami ya, kalian catat dan kalian pahami. Kita lanjutkan. Jadi Undang-Undang Dasar 1945 merupakan hukum tertulis yang memiliki kedudukan tertinggi, sehingga menjadi dasar hukum peraturan yang ada di bawahnya, misalnya undang-undang, peraturan pemerintah, perda, dan lain-lain. Jadi Undang-Undang Dasar itu adalah hukum yang paling tinggi. Landasan pembinaan negara adalah 1. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat. Pasal 27 ayat 1, persamaan dan kewajiban menjunjung hukum dan pemerintahan
Pasal 1 ayat 3, negara Indonesia adalah negara berdasarkan hukum. Dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 menghasilkan amandemen yang menjelaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Hal ini berarti di Indonesia segala sesuatunya harus berdasarkan dan tunduk pada hukum yang berlaku. Sekarang kita lanjutkan pentingnya peraturan perundang-undangan nasional. Yang pertama, terciptanya keamanan dan ketertiban. Ya, jadi pentingnya peraturan itu agar supaya apa? Biar tertib dan aman. Jadi peraturan perundang-undangan sangat penting untuk menghindari perpecahan bangsa. Ya, jadi kalau negara pecah, negara tidak bersatu, terjadi huru-hara, kita tidak bisa membangun dan tidak aman, tidak tertib dan sebagainya. Fungsi peraturan perundang-undangan nasional: 1. Memberikan perlindungan dalam rangka menciptakan ketentraman masyarakat. 2. Mewujudkan kepastian hukum. 3. Menciptakan ketentraman dan ketertiban. 4. Memberikan perlindungan HAM, hak asasi manusia. Kemudian memberikan cerminan bahwa bangsa Indonesia beragam dengan tetap menjaga persatuan Republik Indonesia. Mendorong melaksanakan musyawarah dan mufakat, memperhatikan kepentingan wilayah Indonesia, menciptakan rasa keadilan, mencegah sikap perbedaan, kemudian selanjutnya menimbulkan ketertiban keamanan dalam masyarakat. Kemudian yang terakhir, menciptakan keseimbangan, keserasian antara kepentingan individu, masyarakat, bangsa, dan negara. Kita lanjutkan. Di mata hukum kita semua sama, sehingga fungsi hukum dapat berjalan dengan baik. Perkembangan tata urut perundang-undangan nasional di Indonesia adalah yang pertama adalah TAP MPR nomor 20 MPRS 1966. Tata urut perundangannya adalah Undang-Undang Dasar 1945, TAP MPR, Undang-Undang, Perpu, PP, Peraturan Pemerintah, Kepres, dan peraturan lainnya. Kemudian TAP MPR nomor 3 MPR 2000, Undang-Undang Dasar 1945, TAP MPR, Undang-Undang, Perpu, PP, Kepres, Perda. Kemudian Undang-Undang nomor 10 tahun 2004 adalah Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang atau Perpu, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, peraturan lainnya. Kemudian tata urut perundang-undangan nasional menurut Undang-Undang nomor 12 tahun 2011. 1 adalah Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian yang kedua adalah TAP MPR. Yang ketiga adalah Undang-Undang Dasar, Undang-Undang atau Perpu, Peraturan Pemerintah, pengganti Undang-Undang, Perpu. Kemudian Peraturan Pemerintah, PP. Kemudian Peraturan Presiden atau Perpres. Kemudian Peraturan Daerah atau Perda Provinsi. Kemudian Peraturan Daerah atau Perda Kotia. Itu adalah. Sekian bahasan kali ini, nantikan lanjutannya di part 2. Sekali lagi di part 2 lanjutannya, dan terima kasih, semoga bermanfaat. Sekali lagi dukung channel kami. Yang belum subscribe silahkan subscribe, tekan tombol lonceng, like dan share ke grup-grup dan teman-teman lain, semoga bermanfaat. Sekian, mohon maaf jika ada kekurangannya. Sampai jumpa di konten-konten berikutnya di Sahabat Sekolah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.